Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak Elvin. Sekarang kita akan membahas lanjutan dari materi pertidaksamaan rasional dan irasional. Pada bagian 2 ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan fungsi kuadrat. Oke, di pertidaksamaan fungsi kuadrat ini sebenarnya bentuk umumnya hampir mirip dengan persamaan. Yang membedakan adalah hanya tandanya saja. Ya, kalau kalian perhatikan, ya, di tanda pertidaksamaan itu ada 4 ya. Ada kurang dari, kemudian ada lebih besar dari, ya. Kemudian ada kurang dari sama dengan dan lebih besar dari sama dengan. Di mana syaratnya sama, A, B, dan C itu merupakan bilangan nyata, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena persamaan kuadrat memiliki variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2. Oke, selanjutnya menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk cara penyelesaiannya, yang membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan, ya, mungkin caranya lebih panjang di pertidaksamaan karena menyangkut suatu interval. Kalau misalkan di persamaan kita mencari akar yang merupakan himpunan penyelesaiannya, kalau di pertidaksamaan kita mencari interval nilai yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke, yang pertama, kita harus mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum. Atau dengan kata lain, ruas kanan kita harus buat sama dengan 0. Karena harus mengikuti bentuk AX kuadrat plus BX plus C, ya, tanda pertidaksamaan 0. Nah, itu kan bentuk umumnya. Kemudian yang kedua, mengurai ruas kiri menjadi faktor-faktor yang linear. Ya. Jadi ruas kiri yang tadinya bentuk kuadrat kita rubah mencari faktor-faktornya. Caranya sudah ada di pertemuan kemarin. Kemudian menentukan nilai pembuat 0 fungsi, juga sudah kita pelajarin. Kemudian meletakkan harga-harga 0 pada garis bilangan. Mungkin ada beda ya. Setelah kita dapat nilainya, kita letakkan harga-harga 0 pada garis bilangan. Kemudian menentukan tanda positif dan negatif pada setiap selang interval dengan menggunakan uji titik. Nah, ini caranya nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Nah, serta yang terlima, ya, menentukan penyelesaian pertidaksamaan, ya, dengan tanda yang terdapat pada selang interval atau garis bilangan. Kalau misalkan yang diminta yaitu ada lebih besar dari, maka harus bertanda positif. Kemudian kalau kurang dari, ya, kita cari tanda yang negatif. Gitu. Untuk lebih mudahnya, coba perhatikan contoh penyelesaian pertidaksamaan berikut. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, tentukan penyelesaian pertidaksamaan x kuadrat plus 2x kurang dari 8. Coba kita jawab. Kita sesuaikan dengan langkah yang pertama, yaitu kita buat ruas kanannya itu sama dengan 0. Itu pertama, ya. Kita buat sesuai dengan bentuk umumnya. Oke. Nah, berarti x kuadrat plus 2x kurang dari 8, ya. Kita ubah, kita pindahkan 8-nya ke ruas kiri berarti supaya ruas kanannya 0, menjadi x kuadrat plus 2x min 8 kurang dari 0. Oke, itu langkah yang pertama. Ya, hasilnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua. Itu kita faktorkan, ya, yang ada pada ruas kirinya. Itu x kuadrat plus 2x min 8. Ya, kita faktorkan biasa, kita buka 2 kurung. Ya, ini mirip dengan teori yang kita pelajarin sebelumnya, ya. Jadi yang C-nya itu adalah min 8, berarti faktornya adalah plus 4 dan min 2. Ini tolong dipelajarin cara pemfaktoran, nah, jangan sampai lupa. Oke, yang ketiga, selanjutnya setelah kita faktorkan, kita mencari nilai pembuat 0, ya, dari persamaan yang ada di atasnya, dari faktornya. Oke, kita langsung saja. Berarti x plus 4, ya,
itu sama dengan 0. Itu yang pertama. Jadi X sama dengan min 4. Atau ya, atau yang kedua itu bisa juga dari X min 2 ya sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2. Oke, jadi kita udah peroleh 2 akar ya, faktor dari X, ya, pembuat nolnya itu kalau nggak di X sama dengan min 4 ya di X sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan pada garis bilangan. Ya, kita buat sebuah garis bilangan. Nah, kemudian kita masukkan nilai pembuat nolnya. Oke, kita buat dulu garis bilangannya. Kita buat 2 buah lingkaran terbuka. Ya, kemudian kita buat masukkan nilai pembuat nolnya yaitu min 4 dan 2. Nah, ini perlu diingat ya adik-adikku sekalian. Untuk tanda lebih dari atau kurang dari ya, lingkaran yang kita punya itu harus terbuka. Oke, karena tidak merupakan pembuat nol itu tidak merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi kita buat lingkaran terbuka. Sementara kalau misalkan kita gunakan lebih besar dari sama dengan atau kurang atau sama dengan, itu kita gunakan lingkaran tertutup. Jadi seperti itu. Ya, ini karena pertidaksamaan kita adalah tandanya kurang dari, maka kita gunakan yang terbuka ya. Kedua-duanya terbuka. Oke. Nah, kalau kita perhatikan pada garis bilangan, ternyata akibat dari batas ini kita bisa membagi ke dalam 3 interval ya. Interval pertama itu untuk X yang kurang dari min 4, kemudian interval kedua itu di antara min 4 sama 2, dan yang ketiga itu yang lebih besar dari 2. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan sampel titik ya. Kita min 5, 0 dan 3. Nah, kita uji nilai yang ada pada interval tersebut. Nah, untuk di interval pertama kita ambil itu X-nya sama dengan min 5, kita masukkan ke dalam persamaannya ya. X plus 4 kemudian X min 2 itu kan sama dengan ya, tinggal kita masukkan saja nilainya di min 5 plus 4 kemudian dikali dengan min 5 min 2. Oke, sama dengan 1 dikali dengan min 7 sama dengan 7. Nah, 7 ini bernilai positif ya, karena lebih besar dari 0. Tuh. Oke, selanjutnya tinggal kita buat pada garis interval ya, itu tanda positif yang menandakan pada interval tersebut bernilai positif. Selanjutnya, yang kedua, ya kita ambil sampel itu kan X sama dengan 0. Gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan juga ya, dengan persamaan yang sama berarti 0 plus 4 kemudian 0 min 2 sama dengan 4 dikali min 2 ya, sama dengan min 8. Oke, itu berarti hasilnya negatif ya. Sama kita buat tanda negatif pada interval kedua. Oke, kita masuk ke interval ketiga. Itu kita ambil titiknya adalah 3 ya. Di atasnya 2 itu kan ada 3. Kita masukkan 3 plus 4, kemudian 3 dikurang 2, 7 dikali 1 sama dengan 7. Berarti ini positif. Nah, kemudian kita tandai lagi pada interval ketiga itu bernilai positif. Tuh, gampang sekali. Nah, langkah selanjutnya kita perhatikan pertidaksamaan di awal ya. Yang diminta itu adalah X kuadrat plus 2X min 8 kurang dari 0. Nah, kalian perhatikan itu tanda yang diminta adalah kurang dari 0. Artinya kita akan mengambil daerah yang negatif sebagai himpunan penyelesaiannya. Jadi tinggal kita buat arsiran gitu, kita batasi bahwa daerah himpunannya itu adalah yang berada pada interval
2, yaitu berada di antara min 4 dan 2. Jadi sehingga himpunan penyelesaiannya itu berada di interval kedua, yaitu di antara min 4 kurang dari X kurang dari 2, atau bacanya X yang lebih besar dari min 4 dan kurang dari 2 ya. Jadi HP-nya kita bisa nyatakan seperti ini adalah X, demikian dari min 4 kurang dari X kurang dari 2. Nah, ini adalah salah satu cara penyelesaian pertidaksamaan kuadrat.